Bertamu merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat. Apalagi kalau ada perayaan hari raya. Biasanya nih, kita jadi lebih sering bertamu. Entah itu ke rumah kerabat atau ke rumah teman. Tapi, seiring bertambahnya usia, ada kalanya kita ngerasa males banget buat bertamu. Karena seringkali ada pertanyaan, basa-basi, yang agak menjurus ke kepo, dan lumayan awkward buat dijawab. Kayak gini nih contohnya. Udah kuliah di mana sekarang? Atau yang body shaming kayak, waduh, udah lama gak ketemu, agak berisi ada lihat. Atau, kapan nikah? Pacarnya mana? Bentar. Skripsimu udah kelar kan? Dan masih banyak lagi. Biasanya nih, percakapan kayak gini jadi awal untuk masuk ke percakapan lain. Ya, kalau kita lagi dalam keadaan good mood sih ya, bisa santai ya ngejawabnya. Tapi lain cerita kalau kita lagi bad mood atau kalau lagi ada masalah di luar. Waduh, kalau mendengar pertanyaan ini, jadi bikin tambah malas buat masuk ke percakapan. Atau lebih parah, jadi tambah malas buat bertamu lagi. Tapi terlepas dari itu, bagaimanapun bertamu tetaplah penting untuk menjalin silaturahmi dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Mari duduk. Dalam bertamu, suatu kali tante saya pernah cerita tentang kehangatan ibu kosnya. Jadi, ibu kos tante saya ini adalah orang yang terbuka. Dan banyak sekali orang yang nyaman untuk datang ke rumahnya untuk sekedar cerita hampir setiap sore. Dan biasanya nih, setiap ada orang yang datang, beliau pasti langsung ke belakang, ke dapur, untuk masak air dan ngebuatin teh panas. Ini bener-bener teh panas loh, bukan teh anget, apalagi es teh. Ayah dan ibu saya berasal dari suku Jawa. Dan dari saya kecil, saya udah diajarin beberapa adab dalam menjamu tamu. Entah itu salim kepada yang lebih tua, atau untuk menyajikan teh panas ini. Waktu kecil, saya sempat ngerasa bingung. Karena untuk apa sih nyediain teh yang bener-bener panas? Untuk apa nyusahin orang lain? Kan bisa nyediain sesuatu yang lebih praktis. Namun akhirnya saya mengerti bahwa seringkali, terutama di daerah Jawa, teh panas dihidangkan agar intensitas ngobrol bisa jadi lebih panjang. Karena dibutuhkan waktu sekitar 10-15 menit agar teh itu menjadi dingin dan siap dinikmati. Dan selama beberapa waktu itu, ada cerita dan perspektif yang bisa dihadirkan antara si tuan rumah dengan tamunya. Seni menjamu tamu juga mengajarkan pentingnya untuk menghargai sebuah pertemuan. Loh, kenapa? Karena menurut saya menyajikan teh panas saja butuh effort. Entah itu untuk masak air lalu ngebuat tehnya, atau untuk memberikan sedikit lebih banyak waktu untuk menemani tamu yang ngobrol sembari menunggu tehnya dingin. Kadang penting juga ya untuk bisa memaknai sebuah pertemuan. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita dan orang sekitar kita dunia ini akan habis. Bisa jadi kunjungan sekitar 30 menit dari tangga sebelah rumah merupakan sebuah kunjungan yang terakhir. Seni menjamu tamu dengan teh panas yang dilakukan ibu kos tante saya tadi juga mengajarkan pentingnya untuk menjadi tuan rumah yang baik. Karena menurut saya nggak semua orang bisa menjadi tuan rumah yang baik. Beberapa orang mungkin berpikir rumah adalah privasi dan kesulitan untuk mengizinkan orang lain berkunjung. Padahal seringkali kunjungan dari teman atau kerabat itulah yang membuat hubungan bisa jadi lebih erat. Kehangatan dalam secangkir teh panas juga mengajarkan pentingnya untuk membangun komunikasi yang berkualitas. Kita hidup di zaman di mana kita dituntut untuk selalu bekerja. Bahasa kerennya hustle culture. Ya emang gak salah sih. Cuman kadang kalau kita terlalu sibuk mengejar ambisi dan tujuan kita, ada banyak hal yang bisa kelewat. Entah itu hubungan dengan keluarga kurang harmonis, hubungan dengan teman kurang erat, atau bahkan kita jadi gak bisa kenal dengan diri kita sendiri. Kadang penting juga ya untuk bisa ngambil rehat sejenak, mungkin sambil menikmati secangkir teh panas. Iya, silakan minum.
sambil bisa ngobrol lebih lama dengan teman, dengan keluarga, atau dengan diri sendiri dengan me time. Komunikasi yang berkualitas juga menandakan seberapa besar kepekaan dan kerelaan kita dalam menjalin hubungan. Dibutuhkan kerelaan untuk bercerita dan kerendah hatian untuk mendengarkan. Udah banyak yang ngebahas gimana caranya berbicara yang baik, tapi saya di sini kepengen ngebahas kenapa ya kadang kita belum bisa jadi pendengar yang baik? Karena dalam suatu komunikasi, gak mungkin dong semuanya berbicara, pasti harus ada salah satu yang mendengarkan. Dan kalian mendengarkan ini gak semua orang miliki. Padahal kalau dipikir-pikir, penting juga ya. Yang pertama, barangkali kita mendengarkan tidak dengan maksud untuk memahami, tapi dengan intensi untuk membalas ucapan si lawan bicara. Yang ini nih, sering banget nih terjadi. Kadang kalau ada orang yang cerita, kita langsung sibuk mikirin, apa ya saran atau solusi yang tepat buat dia? Padahal seringkali orang yang datang pengen cerita itu cuman kepengen buat didengerin, dipahami dan divalidasi perasaannya, tanpa harus diberikan saran yang berlebihan. Ingat, dalam beberapa kasus saran yang tepat hanya bisa diberikan oleh profesional. Dan kalau emang teman kita membutuhkan itu, mungkin di sini porsi kita hanya untuk menemani dia. Yang kedua, barangkali kita merupakan orang yang judgmental. Orang yang judgmental cenderung menilai segala sesuatunya dari sisi yang negatif. Saya punya teman yang cepat sekali untuk berkomentar dan memberikan penilaian. Pernah suatu kali saya cerita ke dia nih tentang suatu hal, dan dia dengan cepatnya memberikan penilaian dan bereaksi. Padahal saat itu cerita saya belum selesai. Saya yang mendengar tanggapan dia, jadi cenderung lebih negatif memandang persoalan saya. Dan saya ingat, waktu itu komunikasi kami jadi nggak sehat. Dan yang ketiga adanya preconception, yaitu kecenderungan untuk menilai tidak dengan objektif tapi dengan subjektif. Salah satu contohnya, misalnya kalau kita pernah punya masalah dengan seseorang tapi sebenarnya kita belum benar-benar memaafkan. Tanpa kita sadar saat orang itu datang cerita ke kita, dan mungkin masalahnya itu mirip-mirip dengan masalah yang pernah terjadi antara dia dengan kita. Kita jadi punya tendensi untuk menilai tidak dengan objektif tapi dengan subjektif karena mungkin masih ada kekesalan yang tersimpan di masa lalu. Yang ini nih sering gak disadari nih, padahal kalau dipikir-pikir lumayan bahaya sih. Kemudian yang keempat, barangkali kita masih memiliki ego yang tinggi. Menjadi seorang pendengar perlu loh untuk punya pengendalian ego yang baik, karena kita perlu untuk mindful saat mendengarkan. Jangan sampai keluar kata-kata kayak gini nih. Ah, itu mah biasa. Kalau aku mah lebih parah. Bersyukur dong. Emang kedengarannya emang agak positif ya. Cuman jadi kayak nggak sehat tuh. Kemudian yang kelima, barangkali kita mendengarkan tidak dengan fokus, tapi berharap bisa multitasking. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa multitasking justru dapat menurunkan kemampuan otak. Tapi jujur deh, masih sering dilakuin kan? Dengan alasan efisiensi waktu. Padahal sebenarnya otak kita nggak didesain untuk bisa fokus dalam dua hal sekaligus. Jadi kalau ada temen yang pengen cerita, ada baiknya kita bisa melepaskan segala distraksi sebentar, entah itu dari handphone atau dari kerjaan, untuk bisa fokus ngedengerin dan menatap matanya. Dan yang terakhir, barangkali kita terlalu cepat memberhentikan cerita karena mengira sudah tahu. Yang ini nih juga sering terjadi nih, dan sejujurnya saya juga masih belajar sih. Karena kalau orang yang cerita dengan topik yang sama berulang kali, pastinya ngebosenin ya. Tapi siapa tahu sebenarnya ada cerita yang pengen dia sharing setelahnya. Namun karena kita memberhentikan ceritanya terlalu cepat, kita jadi kehilangan cerita itu. Atau yang lebih parah, kita jadi kehilangan kepercayaan teman buat mau cerita lagi ke kita. Dalam proses mendengarkan nih, ada beberapa hal yang sering terjadi dan sekiranya bisa kita pelajari. Yang pertama, beberapa orang mungkin membawa kita ke bagian terdalam dari dirinya. Bisa aja pikiran dan emosi kita ikut terbawa suasana. Sebenarnya nggak apa-apa loh untuk nolak atau nunda untuk mendengarkan kalau emang kita lagi dalam kondisi nggak siap. Jangan sampai cerita orang lain malah mengganggu kesehatan mental kita. Dan nggak apa-apa banget untuk netapin batasan. Batasan itu bisa seperti kapan dan sejauh mana cerita itu bisa diceritakan dan gimana respon kita saat menimpalinya. Kalau emang kita punya respon netral,
ya nggak apa-apa. Yang kedua, seseorang nggak mungkin kan bisa menceritakan masalahnya ke sembarang orang. Dan kalau emang teman kita sudah mempercayakan ceritanya, ada baiknya kita bisa menjaga kepercayaan itu dengan lebih baik. Yang ketiga, menjadi seorang pendengar yang baik buat orang lain, ternyata penting juga ya untuk menjadi pendengar yang baik buat diri sendiri. Jangan sampai kita terlalu sibuk memberikan waktu untuk ngedengerin cerita orang, tapi sebenarnya kita nggak bisa ngedengerin. Sebenarnya diri kita ini maunya apa sih? Penting juga untuk bertanya ke dalam diri sendiri, apa sih yang sedang saya pergumulkan? Atau apa sih yang sedang saya risaukan? Untuk bisa kenal lebih dalam dengan diri sendiri. Kehangatan dalam secangkir teh panas emang kedengarannya sepele ya, dan mungkin sering gak disadari. Tapi ternyata ada hal baik yang bisa menjadi reminder kita. Seni menjamu tamu dengan teh panas yang dilakukan ibu kuasa untuk saya tadi kembali mengajak kita untuk mengingat pentingnya menjaga silaturahmi, menjadi tuan rumah yang menyenangkan, dan tentunya menjadi seorang pendengar yang baik.